Jumpa lagi, saudara-saudara, perjumpaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kali ini dari ruang podcast HKBP Setia Mekar yang baru saja selesai mengambil rekaman agar bisa saudara nikmati dimanapun saudara berada, yaitu tema mandiri. Menjadi HKBP Setia Mekar yang mandiri dalam penata layanan. Dan juga kita harapkan semua pribadi mandiri dan anak-anak katekisasi CD juga akan menjalani retreat tanggal 27 hingga 29 Juni tahun 2023 ini dengan tema menjadi pribadi mandiri. Itulah yang kita akan bisa nikmati, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Ayub, pasal yang terakhir. Pasal 42 ayat 2. Saya akan bacakan. Inilah firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, akhirnya Ayub mengaku. Saya katakan akhirnya, karena dalam 40 pasal terjadi ketegangan. Sebuah peristiwa dengan sebuah pertanyaan sentral. Dari mana datangnya penderitaan? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena Ayub sangat eksplisit di dalam Alkitab ditegaskan sebagai seorang yang saleh. Kok orang saleh bisa menderita? Muncul pertanyaan, dari mana datang penderitaan? Apakah seperti saran-saran atau pandangan-pandangan dari ketiga teman-teman Ayub, yang mungkin mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh agama, teolog, yang mengatakan mungkin kamu punya kesalahan, mungkin kamu punya, dan ini intinya penderitaan karena dosa. Sementara Alkitab menegaskan Ayub orang saleh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, atau mungkin bukan karena dosa, tapi karena Tuhan. Kok bisa Tuhan sumber berkat, tetapi juga sumber penderitaan bagi orang yang saleh? Semua jadi pertanyaan yang serius. Dan mungkin saudara, bagi kita juga pertanyaan. Dan sejauh yang saya ikuti hidup bergumul bersama-sama dengan warga jemaat, pertanyaan ini sering muncul. Tapi yang jelas, firman Tuhan berkata, Tuhan sanggup melakukan apapun, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal.
di dalam peristiwa itu, pergumulan yang panjang, diskusi yang panjang, yang menimbulkan dinamika yang luar biasa antara Ayub dengan teman-temannya terkait dengan Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata, Tuhan sanggup melakukan apapun. Dan bukan hanya sanggup melakukan apapun, tapi begitu Tuhan merencanakan, rencananya tidak pernah gagal. Termasuk Tuhan punya rencana dalam kehidupan Ayub. Seperti apa itu? Yang jelas, saudara, itu sebabnya Ayub menarik kembali perkataan. Perkataan-perkataan yang merupakan sikap pikirannya itu terhadap Tuhan, itu dia tarik dan dia menyesal. Sebagai bukti penyesalannya, dia duduk di atas abu dan debu. Itu ciri-ciri orang yang menyesal dalam tradisi perjanjian lama. Saudara-saudara, sebetulnya apakah Ayub berdosa sehingga harus 40 pasal atau bahkan 41 pasal pergumulan yang panjang ini bersama 3 teolog lain? Apakah Ayub berdosa sehingga pertanyaan itu muncul? Sejauh kita baca kitab Ayub, kita tidak pernah menangkap tekanan bahwa dia berdosa. Dan bahkan di akhir dari sebuah kisah yang luar biasa ini seperti drama dengan happy ending. Ayub orang saleh, dia menderita, dia sakit yang parah. Endingnya dia sehat, bahkan panjang umur dan melihat keturunannya sampai 4 generasi. 7 anak dan 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki. Yang pertama sudah mati semua. Begitu menderitanya Ayub. Dan kemudian Tuhan memulihkan juga dengan 7 anak dan 3 anak putri. Dan dengan penegasan, orang-orang yang cantik luar biasa dan yang tidak ada di negeri itu, mungkin maksudnya di seluruh dunia, secantik Yemima, putri dari Ayub. Dan yang ketiga, hartanya sudah habis. Untuk membuktikan kekuatan iman, percaya Ayub, dan iblis sampai kalang kabut, tidak melihat kelemahan Ayub. Akhirnya Tuhan memulihkan dengan harta yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, itu membuktikan dalam kesulitan yang luar biasa pun, firman Tuhan berkata, Ayub tetap setia. Dia tidak mengutuki Tuhan. Tetapi, paling-paling, saya melihat dan setuju dengan pandangan hampir-hampir dia menyombongkan diri. Paling itu dosanya. Apa maksudnya hampir-hampir menyombongkan diri? Karena memang dia saleh, dia tahu dia orang takut akan Tuhan, tapi kok bisa menderita? Pertanyaan ini akhirnya begitu serius, hampir-hampir kok bisa? Di balik ini kan sebetulnya ada tendensi menyombongkan diri, tapi akhirnya Tuhan tidak melihat itu sebagai hal yang menghambat Tuhan untuk memulihkan Ayub. Sangat berbeda dengan Tuhan yang marah kepada sahabat-sahabat Ayub, karena Tuhan menegaskan dalam firman Tuhan, kalian tidak mengungkapkan yang benar tentang aku, tapi Ayub mengungkapkan yang benar tentang Tuhan Allah. Itulah saudara-saudara yang kita dengarkan, sehingga kalau tadi kita diingatkan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Akhirnya Ayub mengakui itu. Dan termasuk ya Tuhan, apa yang kuhadapi ini ada rencana Tuhan di dalam
Ayub tidak tahu bahwa Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Sebagaimana dalam pasal-pasal terdahulu. Itu kan Ayub tidak tahu. Tetapi pengakuan Ayub, walaupun tidak tahu, sekarang aku tahu, katanya. Dalam penderitaanku, engkau punya rencana, dan terbukti ketika Ayub menyesal dan terbukti rencana Tuhan jalan terus. Kesembuhan dia berikan. Yang penting iblis sudah mengaku kalah. Anak-anak dipulihkan, jumlahnya sama dengan kualitas yang berbeda. Yang penting iblis sudah mengaku menyerah kepada Tuhan, dan harta benda, kemakmuran juga melebihi dari yang semula. Luar biasa, saudara, firman Tuhan. Satu hal, dari mana Ayub bisa sampai kepada keyakinan? Ini hal terakhir yang mau saya sampaikan dan ingin kita sama-sama menangkap ini sebagai pesan dalam kehidupan. Kapan momentum yang luar biasa itu membuat perubahan yang luar biasa dalam diri Ayub? Saudara, Ayub berkata, selama ini ya Tuhan, aku hanya mendengar Engkau dari orang lain. Aku hanya mendengar Engkau dari orang lain. Tetapi kali ini, aku melihat, memandang Engkau. Luar biasa. Maksudnya, selama ini, apa yang dia hayati? Benar, takut akan Tuhan, benar, tapi kekuatan ketika menghadapi pergumulan hanya sebatas pendengaran dari orang lain. Tapi sekarang Tuhan membenarkan pemahaman Ayub dan perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang membuat Ayub yakin dan berani berbalik, menarik semua perkataannya tentang Tuhan dan menyesal. Saudara, kita sering dengar, kok Alkitab berkata, supaya saudara yakin, saya baca ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kita tahu Tuhan, tidak ada orang yang pernah melihat. Tapi kali ini Ayub berkata, aku telah memandang Engkau dengan mataku sendiri. Artinya apa, saudara? Ayub ingin menekankan, kalau selama ini saya dengar dari orang lain tentang Engkau, sekarang saya mengerti langsung darimu tentang Engkau. Saya memandang Engkau bukan berarti Ayub melihat wajah dengan wajah, dan memang itu di Alkitab tidak ada, sama seperti Musa. Musa berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak melihat wajah dengan wajah. Begitu Tuhan lewat, maka Musa melihat bayangan Tuhan dari belakang. Begitulah kurang lebih peristiwa yang terjadi, karena terjadi dialog dari tengah badai itu. Dari badai itu, Tuhan hadir dan berbicara, dan Ayub melihat itu sebagai sebuah penglihatan yang begitu nyata, walaupun dengan suara bahwa Tuhan hadir. Itu maksudnya, yang penting prinsipnya, selama ini hanya dari orang, sekarang saya mendengar dan melihat dari Engkau sendiri. Ini yang membuat semua berubah 180 derajat. Dia menarik perkataannya dan dia menyesal. Saudara-saudara, pengetahuan iman sangat penting. Bahkan bila kita tidak punya pengetahuan iman tentang apa yang kita imani, kita bodoh dan licik. Tetapi tanpa pengalaman iman, kita tidak sekokoh yang diharapkan firman.
perjumpaan dengan Tuhan bukan soal melihat secara fisik, tetapi keyakinan berjumpa dengan Tuhan di dalam perenungan. Ini yang memampukan kita untuk menarik perkataan, untuk menyesal, dan untuk berbalik percaya kepada Tuhan. Dari mana asal penderitaan? Bukan pertanyaan yang serius lagi bagi Ayub, karena bagi dia Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan soal dari mana persoalanmu, kenapa engkau menghadapi persoalan itu, tapi bagaimana saya hidup di dalam Tuhan ketika menghadapi persoalan. Walaupun tidak tahu iblis yang melakukan dan Tuhan setuju karena Tuhan punya maksud, tetapi Tuhan juga menjaga Ayub. Karena Tuhan dari awal dia yakin iman Ayub. Kalau tidak, Tuhan biarkan dia dicobai iblis, gimana kalau kolaps? Akhirnya Tuhan katakan, betul kan? Asal jangan kau ambil nyawanya, dia akan keluar. Apalagi saudara-saudara, Tuhan sendiri sudah legitimasi itu. Asal jangan nyawanya kau ambil, dia akan kuat. Artinya Tuhan sudah kenal dari awal siapa Ayub. Ini luar biasa saudara-saudara, kitab Ayub yang harus selalu kita baca, kita renungkan, karena kita selalu menghadapi berbagai pergumulan walaupun berbeda, dan itu tetap menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan. Itulah saudara-saudara firman Tuhan, dan saya yakin firman ini kita dengarkan sampai habis, bukan kita lompat-lompat hanya menangkap intinya seperti biasanya, sebagaimana halnya penonton atau menikmati sebuah siaran dalam YouTube. Tapi marilah kita nikmati dari awal sampai selesai, sehingga kita betul-betul mendapatkan alur cerita yang utuh dan mendapatkan inti dari pemberitaan firman Tuhan. Mengakhiri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang dekat dengan kami, dan untuk pergumulan hidup yang ada di dalam kami. Kami bergantung kepadamu karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan punya rencana di dalam hidup hamba, di dalam hidup setiap orang, di dalam hidup siapapun. Engkau punya rencana, dan rencanamu itu tidak pernah gagal. Itulah dasar kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bila saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini, jangan lupa berbagilah kepada orang lain, dan juga jalani hidupmu. Penderitaan apapun bisa hadir dalam kehidupan kita, tapi Tuhan punya rencana, dan rancangan Tuhan untuk hidupmu tidak pernah gagal. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia.